Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan tentang perang Qadisiyah. Insyaallah ini hari terakhir. Loh, mboten nyetel film saniki, benjing. Ini hari terakhir. Nggih. Insyaallah Kamis depan kita lihat film, mboten lho Bu. Mboten sakniki. Nggih. Baik, kita lanjutkan. Jadi malam menjelang pertempuran hari keempat ini tenaga sudah terkuras, kemudian semangat juga sudah mulai turun karena beberapa temannya sudah terbunuh. Maka pemimpin pasukan muslimin kemudian memberikan motivasi kepada para bawahannya. Masya Allah. Lalu mereka sepakat bahwa fokus perang besok atau perang hari keempat itu adalah siapa Pak? Panglima utamanya siapa? Persia? Rustum. Fokusnya adalah Rustum. Besok harus terbunuh. Rustum besok harus tumbang. Masya Allah. Lalu bagaimana caranya? Dengan membentuk formasi seperti ujung tombak. Jadi tentara itu nanti baris seperti ujung tombak kemudian menyerang. Sampai nanti ke belakang. Sebab Rustum ini tempatnya di belakang. Dilindungi oleh banyak pasukan. Sekarang kita lihat bagaimana strategi daripada Persia. Di hari keempat itu, Rustum akan mengerahkan seluruh pasukannya, Masya Allah, sampai titik darah penghabisan. Jadi Rustum ini sudah tidak sabar, ingin segera melumat pasukan muslimin. Lawang jumlahnya, kalau masih utuh Pak, kalau sekarang kan sudah ada yang terbunuh. Jumlahnya 40.000 Pak. Terus pasukan Rustum ini berapa kemarin? 150.000. Lah kok sudah berhari-hari belum berhasil juga menumbangkan pasukan muslimin. Sehingga Rustum ini sudah tidak sabar, ingin segera melumat pasukan muslimin. Kemudian pasukan itu dibagi menjadi 13 kelompok yang nantinya akan mengepung pasukan muslimin. Nah, para jamaah sekalian, pagi itu tampaklah matahari sudah mulai bersinar. Inilah perang hari keempat di medan perang Qadisiyah yang bertepatan dengan hari Ahad 16 Sa'ban tahun 15 apa? Hijriah, 15 Hijriah. Kedua kubu ini mulai tadi malam sudah tegang. Jadi mereka sekarang ini sudah berhadapan dengan kondisi semuanya tegang. Sebab mulai tadi malam itu sudah susah tidur. Membayangkan bagaimana perang besok ini terjadi. Lalu sesaat kemudian terdengarlah aba-aba dari kedua kubu itu untuk saling menyerang. Maka di pihak muslimin mulailah dipekikkan takbir Allahu Akbar. Disambung depannya Allahu Akbar sampai pada pasukan yang berada di garda paling depan. Masya Allah. Maka setelah itu kemudian terjadilah perang yang sungguh sangat luar biasa. Perang yang lebih dahsyat daripada hari-hari sebelumnya. Masya Allah. Perang yang lebih dahsyat daripada hari-hari sebelumnya. Maka terdengarlah
suara-suara dentingan, napa niki? Pedang dengan pedang, seperti pandai besi yang jumlahnya ribuan. Terdengarlah desingan-desingan daripada anak panah yang saling bersautan. Maka orang yang nyalinya ciut, Pak, tidak akan berani untuk ikut perang yang seperti ini. Masya Allah. Para jamaah sekalian, Kok dan Asim yang kemarin menjadi bintangnya perang Qadisiyah ini, beserta pasukannya kemudian mulai menyerang menuju ke tempatnya Rustum. Masya Allah. Mulai menyerang ke tempatnya atau menuju ke tempatnya Rustum, sambil mengingatkan pasukannya tentang kesabaran. Jadi sambil menyerang itu, bersabarlah kalian, sebentar lagi kita akan menang. Sabar itu adalah yang paling utama ketika kondisi seperti ini. Sebab Rustum ini paham bahwa pasukan Persia sudah tidak sabar. Orang yang sudah tidak sabar itu logikanya sudah menurun, Mbak. Pokoknya membabi buta, tidak ada perhitungan. Orang yang marah, orang yang tidak sabar itu sudah tidak ada perhitungan. Logikanya sudah menurun, akalnya sudah menurun. Yang ada hanya perasaan. Masya Allah. Inilah hari keempat yang peperangan itu lebih dahsyat dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Para jamaah sekalian, kondisi-kondisi seperti ini menjadikan pasukan Persia ini sangat terpukul, sangat terpukul. Ternyata pasukan muslimin yang jumlahnya hanya sekian puluh ribu itu berhasil memukul mundur mereka. Masya Allah. Ini tidak lepas daripada peran seorang yang bernama Kok bin Amr At-Tamimi. Kok bin Amr At-Tamimi. Teng siwalan wonten naminipun Kok nggih. RT pinten? Nggih, nggih. Kok. Nanang Kok nggih. Pak Nanang. Masya Allah, ini sungguh luar biasa Allah memberikan kekuatan iman, kemudian kecerdasan dalam mendapatnya, serta keberanian yang luar biasa kepada sinten wau? Kok bin Amr At-Tamimi. Pertempuran ini terus berlanjut hingga menjelang waktu zuhur atau masuk waktu zuhur. Kok terus berusaha memperbesar celah menuju ke tempatnya Rustum, menuju ke jantung pertahanan pasukan Persia, hingga membuat pasukan Persia ini terdesak dan terus mundur sampai ke tepian sungai Atik atau sungai Tigris. Lalu pertolongan Allah datang kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang sabar. Tiba-tiba sapuan badai pasir menghempas dari belakang pasukan muslimin, melewati punggung-punggung mereka, kemudian menabrak wajah-wajah pasukan Persia. Masya Allah. Jadi tiba-tiba ada badai pasir, Pak. Ada badai pasir yang berasal dari belakang pasukan Islam. Kalau dari belakang kan tidak berpengaruh, tetapi sangat berpengaruh kepada pasukan Persia karena posisinya menghadap ke badai. Masya Allah. Maka wajah-wajah itu dihantam oleh badai pasir, ada yang kelilipan dan lain-lain, maka semakin semburatlah pasukan Persia ini. Ditambah lagi, ternyata badai itu menerbangkan payung atau tenda daripada Rustum. Terbawa badai kemudian jatuh di sungai Atik. Masya Allah. Terbawa badai dan jatuh di sungai Atik. Maka tepat saat itulah terlihat keledai-keledai yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Rustum. Apabila keadaan tidak memungkinkan, maka keledai-keledai ini akan membawa barang-barang Rustum untuk lari. Masya Allah. Maka saat itulah Rustum kemudian sembunyi
di balik keledai-keledai itu. Ada muatannya keledai ini, Bang. Masya Allah. Saat itulah Kok dan pasukannya berhasil menembus pertahanan Persia hingga sampai ke singgasana Rustum. Yang tendanya tadi atau atapnya tadi sudah diterbangkan oleh badai. Lalu mereka mencari di mana Rustum. Mereka hanya melihat keledai-keledai yang siap membawa barang-barang Rustum untuk melarikan diri. Maka seorang dari pasukan Kok ini yang namanya Hilal bin Alqamah, Hilal bin Alqamah namanya, ini menghantam salah satu keledai, menghantam punggungnya maksudnya. Maka jatuhlah barang-barang yang berada di punggung keledai itu, dan ternyata jatuh mengenai punggung Rustum yang berada di bawah itu. Masya Allah. Lalu Rustum ini kemudian segera merangkak supaya tidak ada yang tahu, nggak kelihatan. Kemudian secepat kilat Rustum ini kemudian menceburkan diri ke sungai Atik. Begitu melihat orang masuk ke sungai, suaranya kan mesti banter Pak, jelebur, langsung dikejar Pak, langsung menceburkan diri juga, dikejar oleh sinten mau? Hilal bin Alqamah. Masya Allah. Maka ketika sudah terjun di sungai, dia segera mengenali bahwa itu adalah Rustum yang baru saja terjun ke sungai. Kemudian Hilal menarik kakinya, dibawa ke tepian sungai, lalu ditebaslah wajahnya Rustum itu dengan pedang, dan terbunuh Rustum di situ, Pak. Masya Allah. Jadi Rustum terbunuh di tepi sungai Atik. Begitu Rustum terbunuh, kemudian Hilal ini membawa jenazah Rustum, kemudian diletakkan di sebelahnya keledai itu Pak. Diletakkan keledai, kemudian dia naik ke atas singgasananya Rustum, kemudian mengatakan, demi Tuhan Ka'bah, sungguh aku telah membunuh Rustum. Demi Tuhan Ka'bah, sungguh aku telah membunuh Rustum. Kemarilah kalian semuanya. Masya Allah. Maka kemudian pasukan muslimin yang berada di sekitar Hilal kemudian langsung mengurumuni dia, lalu menyaksikan sendiri bahwa memang Rustum sudah terbunuh. Masya Allah. Maka mereka kemudian memegangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemuruh. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Persia sangat terpukul dengan apa yang terjadi kepada panglimanya. Seketika tubuh pasukan Persia menjadi lunglai. Nah ini panglima utamanya Pak. Ternyata pasukan sebesar itu tidak bisa melindungi panglimanya. Masya Allah. Maka dalam suasana kebingungan itu, panglima menengah dari Persia yang namanya Jalinus, kayak wong Jawa nih, Jalinus. Ini kemudian berdiri di atas bendungan sungai Atik, lalu berteriak memberikan perintah agar pasukan Persia segera menyeberang sungai Atik melalui bendungan yang berada di sungai itu. Insyaallah. Maka kemudian mereka menyeberang ke sungai. Padahal jumlah mereka masih banyak. Tapi karena sudah terlanjur takut, akhirnya mereka menyeberang ke sungai. Dan perlu diketahui bahwa perang di hari keempat itu, pasukan pejalan kaki atau apa? Kavaleri, infanteri, salah terus kula nggih. Infanteri itu kaki-kakinya saling diikat. Saling diikat supaya mereka tidak melarikan diri, supaya mereka perang sampai titik darah penghabisan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyeberangi sungai dari jembatan itu atau bendungan itu? Ternyata bendungan itu ambrol Pak,
maka terseretlah orang-orang yang kakinya saling terikat, jatuh ke dalam sungai. Maka sekitar 30.000 nyawa sia-sia masuk ke dalam sungai dan terbawa oleh arus sungai yang deras itu. Sekitar berapa tadi? 30.000 pasukan Persia jatuh ke sungai, sia-sia, tanpa perang. Semuanya mati, terbawa oleh arus. Lawang saring terikat kakinya. 10 orang. Ketika yang satu jatuh, ya sudah geruduk gitu. Jatuh semuanya. Masya Allah. Inilah akhir dari perang Qadisiyah. Lalu berapa jumlah korban di pihak masing-masing? Di pihak Persia ada sekitar 50.000. Lumayan nih Pak. Kalau Gaza sekarang berapa Pak? 50 ribuan gitu. Masya Allah gitu. Gaza Pak, 50 ribuan. Moga-moga yang masih hidup kuat ya, dengan cobaan ini. Sedangkan di pihak Muslim yang syahid sekitar 8.500. Berarti jumlah pasukan Persia ini masih berapa? 100-an Pak. Tetapi mereka tidak berani melanjutkan perang. Masya Allah. Jadi inilah cara-cara Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan cara memasukkan rasa takut ke dalam jiwa-jiwa mereka. Walaupun jumlahnya masih banyak, tetapi mereka dihinggapi rasa takut dan akhirnya melarikan diri. Masya Allah. Jadi inilah akhir daripada perang Qadisiyah. Kemenangan di pihak muslimin. Masya Allah. Lalu pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari perang Qadisiyah ini? Yang pertama Pak, ketika pasukan muslimin ini menyeberangi sungai, itu mereka terus melafalkan kalimat, masih ingat Pak, napa Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukup Allah saja sebagai penolong. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka 40.000 pasukan ini berhasil menyeberangi sungai Tigris atau Atik gitu ya. Ini salurannya sama. Yang bahkan orang-orang Persia sendiri tidak berani menyeberangi. Sehingga mereka mengatakan ketika pasukan ini mulai menyeberang, itu mengatakan, itu bukan manusia itu jin itu. Kira-kira bahasa kita begitu. Masya Allah. Mereka selamat. Jadi kalimat ini dulu pernah dipakai oleh seorang nabi yang bergelar Khalilullah. Sinten Pak? Nabi Ibrahim ketika dibakar. Nabi Ibrahim juga demikian. Ketika dibakar, kemudian ditawari oleh para malaikat pembawa awan dan seterusnya, tetapi dijawab, siapa yang menyuruh sampean? Sampean sendiri apa Allah? Kalau sampean sendiri maka saya tolak. Cukup Allah saja sebagai penolong. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, ya naru kuni, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini pernah diucapkan oleh Nabi dan para sahabat ketika sebelum perang Uhud. Melihat, jadi perang Uhud itu awalnya yang berangkat 1.000. Tetapi ada 300 orang yang kembali, yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di pihak muslimin ini kacau, karena ada yang pulang 300 orang. Wis jumlahnya 1.000, 300 orang pulang. Sementara musuhnya ada 3.000. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tidak butuh orang-orang munafik itu. Cukup Allah saja sebagai penolong. Masya Allah. Maka para jamaah sekalian, sering-seringlah ucapan ini kita pakai. Terlebih ketika menghadapi masalah yang sulit. Yang kedua, sebelum perang dimulai, ini pelajaran yang kedua Pak. Sebelum perang dimulai,
Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada seluruh pasukannya agar selalu mengucapkan kalimat, masih ingat Pak, apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah nggih. Terus jadi dalam kondisi perang itu terus mengatakan begitu. Terus mengatakan begitu, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali illa billahil aliyyil azim, kecuali dari Allah. Jadi kalau nanti berhasil tidak sombong, karena dari Allah kok. Kalau tidak berhasil tidak putus asa. Ini pentingnya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika berhasil tidak sombong, ketika belum berhasil tidak putus asa. Sebab yang bisa hanya Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Pelajaran ketiga. Ketika melakukan penjajakan kepada pasukan muslimin, Rustum ini dari awal sudah berkeyakinan bahwa pasukan ini pasti menang. Pasukan ini pasti menang. Apa sebabnya Pak? Masih ingat? Kenapa? Karena mulai dari pucuk pimpinan sampai bawah, itu tujuannya satu, sama. Dan semuanya paham. Tidak ada yang ikut-ikutan. Senggarai organisasi tidak berhasil itu kan karena banyak ikut-ikutan di bawah itu. Tetapi ketika Rustum ini menjajaki mulai dari panglima utama, panglima menengah sampai pasukan yang paling bawah, kemarin namanya Rabi' bin Amr itu, yang mereka mengatakan, anjing ini jangan ke sini, anjing ini pakaiannya kumal dan lain-lain. Itu jawabannya sama. Kami ini adalah manusia yang dibangkitkan, yang bertugas untuk menyelamatkan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Kami ini adalah manusia yang lebih mencintai kematian dibanding kehidupan. Seperti hanya kalian yang lebih mencintai kehidupan dibanding kematian. Masya Allah. Ini semuanya sama. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Rabi' bin Amr. Masya Allah. Jadi tidak ada yang ikut-ikutan, semuanya paham, tujuannya paham. Inilah yang disebut dengan satunya visi dan misi. Oleh sebab itu kalau ada organisasi yang seperti itu, pasti, hampir bisa dipastikan organisasi ini akan berhasil. Tidak ada yang ikut-ikutan. Kemudian yang keempat, ketika Parsia mengirim mata-mata, kemudian dia berkomentar, sungguh aku melihat mereka dalam dua keadaan yang berbeda. Di waktu malam, mereka seperti rohib-rohib yang khusyuk memanjatkan doa. Berarti bangun malamnya. Seperti rohib-rohib yang khusyuk memanjatkan doa. Tetapi di waktu siang, mereka bagaikan singa yang siap menerkam musuh-musuhnya. Masya Allah. Ini keadaan pasukan muslimin zaman itu. Jadi intinya adalah usaha, doa, dan tawakal maksimal. Jadi usahanya juga maksimal, Pak. Doanya juga maksimal. Tawakalnya juga maksimal. Itu pasukan Islam zaman dulu. Masya Allah. Ya. Usaha maksimal, doa maksimal, tawakal maksimal. Kalau istilahnya Pervali itu, kalau siang jadilah kuda. Kuda yang larinya kencang. Kakinya memercikkan api. Di surat Ahdiyat itu. Tetapi kalau malam jadilah patung. Berserah diri. Tawakal total. Jadi kalau siang jadi kuda, kalau malam jadi patung. Sekali lagi, usaha maksimal, doa maksimal, dan tawakal maksimal. Masya Allah. Insya Allah kalau umat muslim sekarang begitu, maka dia akan berhasil dan disegani oleh umat-umat yang lainnya. Sekarang kita ini Pak, jumlahnya banyak tapi seperti buih yang gampang dipermainkan. Apalagi dipermainkan dengan sesuatu yang tampak.
hanya sekedar isu saja, itu gampang dipermainkan. Ada berita tentang Quran, apa? Biasanya Quran palsu. Yang kemarin ada berita tentang makam Nabi Zulkifli dan seterusnya. Itu gampang sekali dipermainkan. Jangan-jangan yang mengirim berita-berita seperti itu justru orang non-Muslim. Gampang wong Islam. Maka sekali lagi kita tawakal maksimal, usaha maksimal, dan doa maksimal. Sehingga kita disegani seperti zaman-zaman para sahabat dulu. Termasuk subuhnya Pak nggih. Oleh sebab itu mari kita ajak anak-anak kita nggih, yang dalam penguasaan kita untuk sholat subuh di masjid. Sehingga sampai full sampai belakang. Dulu itu sebelum Covid itu sampai belakang loh Pak. Sekarang ini maju-maju, mulai sedikit lagi. Para bapak dan ibu sekalian, demikian untuk hari ini. Nanti kita akan bahas bagaimana tanggapan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar kabar gembira tentang kemenangan yang sangat dahsyat dari Persia. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.